presentasi peserta PKMK OIM FIB UI tahun 2022. Yang pertama, peserta diwajibkan memakai pakaian yang sopan serta memakai jaket alma mater Universitas Indonesia saat melakukan presentasi. Yang kedua, peserta wajib mengikuti rangkaian presentasi perlombaan PKMK selama 1 sesi penuh dari pembukaan hingga penutupan. Ketiga, peserta wajib menyalakan kamera pada saat pelaksanaan presentasi hingga sesi tanya jawab. Yang keempat, presentasi terdiri dari 15 menit pemaparan dan 15 menit tanya jawab, sehingga total waktu bagi setiap kelompok adalah 30 menit. Yang kelima, sebelum melaksanakan presentasi, akan dilakukan pemeriksaan jaringan dan teknis dari peserta selama maksimal 2 menit. Jika peserta merasa sudah cukup, maka dapat memberitahukan kepada moderator agar dapat dilanjut ke sesi berikutnya. Yang keenam, peserta dilarang mengganggu jalannya acara seperti mengaktifkan mikrofon ketika tidak memiliki giliran berbicara, membuat kegaduhan, merokok, mengonsumsi atau dalam pengaruh narkotika dan obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol, mengeluarkan pernyataan dengan tujuan merendahkan pihak lain dan menyinggung sara. Baik, selanjutnya saya akan membacakan urutan presentasi Lomba PKMK OIM FIB UI. Untuk urutan presentasi yang pertama, ada ilmu perpustakaan atau IMASIP. Yang kedua, sastra Arab atau IKABA. Yang ketiga, ada sastra Belanda atau IKSIDA. Yang keempat, ada sastra Rusia atau IKLASAF. Dan yang kelima atau yang terakhir ada sastra Jawa atau KMSJ. Baiklah hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kami persilakan kepada peserta yang pertama dari kontingen IMASIP. Kepada IMASIP, apakah sudah siap? IMASIP sudah siap. Baik, untuk pengecekan koneksi dan perangkat akan dilakukan selama 2 menit. Apabila kontingen sudah merasa cukup, dapat langsung diberitahukan kepada moderator. Baik, kepada kontingen IMASIP diperkenalkan untuk share screen dan menyalakan presentasinya. Kalau untuk presentasi udah dikomunikasikan, diwakili oleh teman-teman panitia PKMK kan ya? Baik, terima kasih. Ya. Baik, sudah siap. Untuk waktu pemaparan presentasi adalah 15 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak dosen, Dr. Hendra Prisma SHUM, Ibu Mamla, dan Bapak Rinaldo, dan segenap teman-teman panitia OIM FIB UI 2022, dan rekan-rekan kontingen PKMK IMASIP FIB UI 2022. Perkenalkan, nama saya Nandini Juliani sebagai Ketua dari Jurusan Ilmu Perpustakaan, bersama dengan kedua rekan saya. Dan saya Erika Setiawardani. Dan saya Salsabila Lasri Yunita. Kami akan mempresentasikan ide bisnis kami yang berjudul Bolu Blimbing, pengenalan kuliner khas Depok yang berbasis screening method. Boleh di next. Baik, latar belakang dari produk usaha kami, Depok merupakan kota yang sangat beragam, yang berasal dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya mahasiswa juga pengunjung temporer yang datang ke kota Depok. Selain itu, kota Depok mendapat julukan kota belimbing karena di wilayah ini terdapat komoditas belimbing yang sangat luas. Namun kini, komoditas itu kian menyusut karena sedikitnya olahan yang berbahan dasar buah belimbing. Dampaknya, bagi warga lokal maupun pengunjung temporer, kebingungan akan membeli kuliner khas kota Depok. Boleh di next. Hal ini dibuktikan dengan survei sejak 24 Juli 2022 hingga 30 Juli 2022 terhadap 60 responden dan 48 diantaranya adalah warga non-Depok, bahwa ditemukan 72,9% masyarakat tidak mengetahui apa itu ikon khas kota Depok, serta 79,2% masyarakat tidak mengetahui kuliner khas kota Depok. Selanjutnya, adapun luaran kegiatan dari produk usaha kami, yaitu laporan kemajuan,
untuk memperkenalkan Blimbing sebagai ikon khas Kota Depok, laporan akhir sebagai sarana wirausaha mahasiswa yang dapat meningkatkan nilai budaya kuliner khas Kota Depok, juga produk usaha untuk membuat citra bowling atau bolu Blimbing sebagai kuliner khas Kota Depok yang wajib dibeli oleh setiap orang yang berpergian ke Kota Depok. Next. Apa itu bowling? Bowling atau bolu blimbing merupakan produk olahan yang berbahan dasar buah blimbing. Produk ini memanfaatkan bisnis bersama para budidaya petani buah di Kota Depok sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas dan memperkenalkan ikon khas Kota Depok kepada masyarakat luas. Bowling juga akan berdampingan dengan teknologi seperti barcode di setiap kemasannya, dan dalam proses pembuatannya pun akan menggunakan teknologi yang bernama creaming method. Next. Adapun filosofi dari logo bowling yang kami buat. Terdapat logo blimbing sebagai bahan utama atau bowling yang merupakan ikon khas Kota Depok. Kuning yang menjadi filosofi logo kami sebagai arti kepuasan hati konsumen dan warna dasar buah blimbing. Dan warna putih di sini diartikan sebagai keindahan rupa produk serta mengangkat kesan bersih dan kehigienisan produk. Boleh dilanjut? Adapun spesifikasi dari produk kami. Pada setiap produk akan terdapat corak atau pola buah blimbing yang dilapisi buttercream, juga dilengkapi dengan saus yang disebut dengan selai. Pertimbangan nama selai diambil dari kata yang sedang viral di media sosial, khususnya media sosial Twitter. Sehingga dengan pendekatan ini, masyarakat akan lebih familiar dengan produk kami, yaitu bowling. Selai yang tersedia pun dalam bowling terdapat beberapa rasa yang terdiri dari coklat, vanila, juga mocha. Selain itu, bowling akan dikemas secara unik dengan menggunakan box, juga barcode yang tersedia pada setiap bagian dalam kemasan dengan bentuk visual. Next. Adapun keunggulan produk kami yaitu produk bolu merupakan produk yang banyak digemari oleh semua kalangan. Dikarenakan tingginya permintaan terhadap bolu, tidak sedikit orang yang memperdagangkan olahan tersebut. Namun keunggulan produk kami daripada produk lain yaitu dari inovasi produk yang belum banyak orang lain pikirkan, yaitu berupa bahan dasar yang mengangkat ikon sebuah kota, khususnya Kota Depok, yaitu buah blimbing, yang memiliki kaya akan khasiat seperti kandungan seratnya yang dapat melancarkan proses pencernaan, corak original yang dibuat oleh tim PKMK, serta kemasan yang di dalamnya terdapat barcode yang akan menampilkan informasi atau trivia tentang Kota Depok, juga produk terkait. Next. Keberlanjutan usaha kami yaitu produk bowling merupakan bolu yang sehat, lezat, dan memiliki profit yang menjanjikan dengan tingkat ketertarikan masyarakat yang tinggi. Selain itu, bowling juga memiliki keunggulan dari sisi pengemasan yang inovatif serta edukatif dengan memberikan trivia tentang Kota Depok, juga produk terkait atau produk bowling itu sendiri. Boleh dilanjut? Hal ini dibuktikan pula dengan survei bahwa sebanyak 81,3% masyarakat tertarik untuk membeli produk berbahan dasar buah blimbing. Maka dari itu hal tersebut meyakinkan kami bahwa produksi kami akan terus berlanjut usahanya. Next. Baik, selanjutnya untuk proses produksi bowling terdiri dari pembuatan bolu menggunakan creaming method, di mana creaming method itu merupakan percampuran antara gula dan mentega agar krim dapat terbentuk dan gula dapat lebih cepat tercampur serta dapat tersebar merata ke seluruh adonan bolu. Metode krim ini kami gunakan agar dapat menciptakan bolu khas yang memiliki tekstur yang ringan dan juga empuk. Setelah bolu terbentuk dan menjadi perloyang seperti itu, maka kami akan membagi beberapa bagian menjadi 7x7. Dan bowling ini akan diletakkan di dalam kemasan yang memiliki sekat agar penataan bolu tidak berantakan di dalam kemasan. Hal tersebutlah juga yang membedakan antara bowling dengan produk lain di pasaran. Selanjutnya, di kemasan nanti akan terdapat trivia mengenai bowling serta pengetahuan mengenai Kota Depok. Untuk merealisasikan teknologi yang sedang berkembang ini, kami juga akan mencantumkan barcode yang berisi lanjutan dari trivia di kemasan sebelumnya, yang akan mengupas lebih banyak mengenai bowling dan Kota Depok. Untuk setiap kemasan yang telah tercetak barcode-nya nanti, kami juga akan melakukan uji coba terhadap barcode tersebut, apakah berhasil terdeteksi atau tidak. Boleh di next.
Nah, untuk segmentasi pasar bowling ini adalah kalangan usia 19 sampai 49 tahun. Dikarenakan pertimbangan ini kami ambil mengingat bowling ini memaksimalkan penjualan secara daring dan berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada tahun 2019 sampai 2020, penetrasi pengguna internet di Indonesia ini didominasi usia 19 sampai 49 tahun. Selanjutnya, kami juga akan melakukan pemasaran melalui platform Instagram, e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta website resmi bowling. Selain itu, kami juga tidak hanya melakukan pemasaran online melalui sosial media, kami juga akan melakukan pemasaran bersama organisasi-organisasi di kampus atau bekerja sama dengan event dan organisasi yang ada di kampus. Mengingat adanya universitas di Depok membuat banyaknya kunjungan dari luar kota ke dalam Depok. Seperti adanya mahasiswa dari luar Depok, tamu dosen ataupun mahasiswa internasional yang datang ke Depok untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Selain itu, teknik SEO atau Search Engine Optimization juga akan kami terapkan agar website bowling mendapatkan ranking teratas dalam pencarian di mesin pencari. Next. Nah, untuk hal berikutlah yang membuat hal tersebut yang dibuktikan dengan survei terhadap konsumen bahwa faktor makanan dalam pembelian kuliner mendapat angka paling tinggi yaitu sebesar 80%. Hal tersebut juga meyakinkan kami untuk memasarkan produk bowling. Next. Dan berikut merupakan sosial media bowling, ada Instagram, Tokopedia, dan juga Shopee. Next. Baik, selanjutnya merupakan anggaran biaya yang telah kami canangkan berdasarkan 1.000 pieces bowling yang akan kami produksi selama per bulan. Jadi untuk biaya pelengkapannya sebesar Rp1.510.000, bahan habis pakai Rp3.349.350 dan biaya lain-lainnya ialah Rp535.000. Nah, kemudian akumulasi dari semuanya ialah Rp5.389.160 yang kemudian detailnya akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Investasi dari pelengkapan yang terdiri dari oven, loyang, baking paper, pisau kue, mixer, mangkuk dan pisau, dan lain-lainnya ialah totalnya Rp1.024.490, di mana biaya penyusutannya itu Rp16.210 untuk biaya pemeliharaan, dan biaya penyusutannya ialah Rp81.056. Umur mesin yang dapat kami perkirakan ialah 24 bulan atau 2 tahun. Selanjutnya, dapat biaya operasional kemasan, di mana untuk kami membuat kemasan custom eco pack per piecesnya itu seharga Rp1.100 dan untuk kantongnya ialah Rp500 sehingga totalnya Rp1.600.000. Kemudian untuk biaya pengiklanan, untuk Instagram Ads telah kami canangkan 25 kali pengiklanan dalam 1 bulan dengan total harga yaitu Rp500.000 dan biaya iklan pencarian di Shopee sebesar Rp20.000 dan biaya iklan produk di Shopee yang masing-masing 100 klik per menit yang harganya itu Rp150 dengan total Rp15.000. Jadi total untuk biaya operasional pengiklanan kami alokasikan sebanyak Rp535.000. Kemudian berikut merupakan harga jual yang telah kami canangkan. Berdasarkan harga pokok produksi yang telah kami jelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa per pieces bowling itu memiliki HPP sebanyak Rp5.100. Kami berencana untuk mengambil margin sebanyak 60%, yaitu Rp3.060. Sehingga total harga jual yang dapat kami berikan ialah Rp8.160. Harga jual yang akan kami tetapkan per piecesnya kepada para pembeli ialah Rp8.500. Nah, karena kami itu memberikan per paket, sehingga terdapat 3 paket, di mana minimum profitnya adalah Rp24.400 dan maksimum profitnya ialah Rp58.200. Paket pertama itu paket bowl yang terdiri dari 6 pieces bowling dan 1 saus pilih. Pokok produksinya Rp30.600 dan harga dijual Rp55.000 dan profitnya adalah Rp24.400, di mana paket bowl ini itu ditujukan untuk teman-teman yang memiliki masih pelajar dan mahasiswa, karena berdasarkan survei kami di harga segini itu teman-teman mahasiswa dan
pelajar sangat tertarik untuk membeli produk olahan bowling. Kemudian paket wool yang berisi 14 pieces bowling dan 1 saus pilihan memiliki harga produksi Rp71.400 dan harga jual Rp120.000 dengan profit Rp48.600. Paket wool ini kami sengajakan untuk membuat suatu produk placement agar konsumen lebih tertarik untuk membeli Petling yang merupakan paket berisi 18 pieces bowling dan 1 saus pilihan. Harga pokok produksinya adalah Rp91.800 dan harga jual Rp150.000 dengan profit maksimal yaitu Rp58.200. Kemudian berikut merupakan proyeksi produksi dan penjualan bowling, di mana dalam 1 tahun akan kami canangkan membuat 12.000 pieces dengan harga per piecesnya itu Rp8.500, sehingga nilai per bulannya itu Rp8.500.000, sehingga mendapatkan total pendapatan kotor per tahun Rp102 juta. Selanjutnya, berikut merupakan proyeksi laba rugi dan titik impas atau BFP dari bowling. Pendapatan kita ialah Rp8.500.000 per bulannya, yang kemudian di operasional, laba kotor, biaya penyusutan, dan pajak 10%, yaitu Rp343.016, sehingga akan mendapatkan profit atau laba bersih sebanyak Rp3.006.088 dengan profit margin setinggi 35,3%. Kemudian, berikut merupakan aliran kas atau cash flow dan kriteria investasi berdasarkan net profit variable, yang merupakan arus kas yang setelah kami perkirakan pada masing-masing periode. Di tahun pertama, arus kas Rp2.427.000, kemudian di tahun kedua terdapat Rp4.583.000, dan di tahun ketiga terdapat Rp5.578.000. Nah, kemudian untuk IRR-nya atau merupakan indikator tingkat efisiensi investasi yang akan diberikan kepada bowling cukup tinggi, yaitu lebih dari 10,3%. Kemudian untuk IRR-nya 7,82%, dan untuk MAR atau merupakan suatu minimum acceptable return yang merupakan tingkat suku bunga pengembalian minimum yang akan kami kembalikan kepada investor adalah 14%. Kemudian rasio benefit or cost-nya itu lebih dari 1, yaitu 1,67%, yang mungkin bisa diketahui bahwa apabila lebih dari 1, ini tuh feasible dan dapat dijalankan usahanya. Sehingga dapat kita simpulkan back periode yang dapat kami dapatkan labanya dari 1 tahun berjalannya bowling adalah 1 tahun akan mendapatkan profit bersih. Keputusannya, usaha kami layak untuk dijalankan. Selanjutnya, berikut merupakan desain kemasan. Dari sebelah kiri merupakan bentuk packaging-nya yang paket bowl ukurannya 24 x 16 cm, paket wool 51,24 cm, dan paket link 30 x 30 cm. Yang sebelah tengahnya merupakan kemasan selai, dan kemudian yang di kanannya ialah tanda di bagian dalam yang terdapat barcode, isinya adalah trivia unik Kota Depok. Selanjutnya, berikut merupakan metode pelaksanaan yang terdiri dari 4 bulan dan ditanggung-jawabi oleh Ketua PKMK Bowling. Di bulan pertama akan terdapat survei target pasar, riset bowling, pembuatan bowling, dan penyusunan proposal. Kemudian di bulan kedua akan kami laksanakan untuk penyusunan proposal, dan di bulan ketiga akan kami laksanakan proses pemasaran dan penjualan. Kemudian di bulan terakhir akan terdapat penyusunan laporan. Sekian presentasi yang telah kami berikan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Masif atas pemaparannya dari kontingen Masif. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab oleh Dewan Juri selama 15 menit. Dan apabila waktu habis, Dewan Juri diberi tambahan waktu 5-7 menit. Kepada Dewan Juri, silakan. Siapa duluan nih? Sama siapa yang giliran nanya? Pak Hendra sebagai warga Depok. Silakan Bu Mamla. Saya ya sedikit saja baik. Pertama, saya mengapresiasi ya kepada teman-teman Imasif yang saya kira kreatif ketika tahu mengenai salah satu ikon kota di Belimbing. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga saya sempat terpikirkan ya bahwa UI itu kan diminta untuk berkontribusi
berkontribusi untuk Kota Depok karena kita ada di Depok. Salah satunya yang terfikirkan oleh saya adalah masalah blimbing. Dan hari ini saya membaca dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman IMASIP ini tentang blimbing itu. Dan blimbing ini mungkin kalau kemudian dijadikan sebagai bolu, ya mungkin hampir Bogor, ada talas Bogor begitu ya, ada cake talas Bogor, mungkin semacam itu. Dan menarik tadi apa yang disampaikan, perencanaannya sampai dengan penjualannya dan lain-lain. Hanya mungkin ini saran sih ya, saran saja. Mungkin perlu juga disampaikan semacam ingredient dan nilai gizinya gitu ya. Jadi barangkali mungkin ada di barcode atau yang lain, tapi tadi saya tidak. Tapi misalnya blimbing secara kesehatan seperti apa ya, secara nutrisi ya, secara gizi itu mungkin perlu disampaikan sehingga dari bolu yang dibuat, bowling yang dibuat ini, ingredient dari bolunya itu sendiri bisa tersampaikan, dan barangkali mungkin itu yang kemudian bisa diekspos lagi ya, selain bahwa itu adalah khasnya Depok, tetapi di samping itu di dalam blimbing itu ada nutrisi apa saja sih ya yang kemudian kalau diolah itu nanti bisa fungsinya untuk tubuh. Mungkin itu saja kira-kira apa tanggapan saya ya, tapi secara keseluruhan saya kira menarik ya bowling ini dari segi penamaan, dari segi brand dan lain-lain. Saya kira itu Pak Hendra, Pak Arseli. Ini langsung ditanggapi atau menunggu yang lain, moderator sekalian begitu ya? Boleh langsung ditanggapi, Ibu? Oh iya, boleh. Silakan. Ibu izin menanggapi terkait AKG, dan kami pun telah mencanangkan terkait angka kecukupan gizi yang akan diberikan pada setiap pieces bowling. Yaitu kami canangkan itu per 450 gram, di mana terdapat energi yaitu 783 kilojoule, kemudian terdapat lemak jenuh, karena kita kan cukup manis yaitu 2,71 gram, kemudian kolesterol 107 mg, protein 4,6 gram, karbohidrat 36,35 gram, dan sodium 1 gram, dan kalium 89 mg. Jadi berdasarkan data ini, karena kami telah membuat produknya sendiri, kami pun telah beberapa kali ngobrol sama teman-teman dari jurusan gizi Universitas Indonesia. Ini tuh terdapat 9% dari angka kecukupan gizi seseorang, begitu Bu. Dan untuk ingredients-nya mungkin kami akan mencantumkan sesuai dengan apa yang kita buat, mulai dari belimbing, tepung terigu dan lain-lainnya sesuai dengan RAB yang telah kami canangkan tadi. Mungkin akan kami tambahkan juga presentasenya berapa, ya, ingredients-nya akan benar-benar sesuai dengan apa yang kami gunakan pada produk tersebut. Terima kasih banyak Ibu atas sarannya. Ya, baik, terima Menambahkan kasih. juga Bu bahwa ternyata buah belimbing juga mengandung senyawa yang dapat memperpanjang usia produk, sehingga kami merencanakan produk kami tidak akan memakai bahan pengawet. Dan karena produksinya kita open pre-order, maka dari itu kami bisa meyakinkan bahwa ketahanan produk kami jika dalam kulkas bisa sampai 5 sampai 7 hari, jika tidak di dalam kulkas bisa sampai 3 hari begitu Bu. Sekian, terima kasih. Ya, saya kira cukup. Terima kasih tanggapannya teman-teman IMASIP. Ya, silahkan dilanjutkan Pak Arseli atau Pak Hendra. Pak Arcel atau saya duluan? Saya juga warga Depok nih. Saya belakangan aja. Oke, ya oke. Warga Depok. Saya juga warga Depok nih, warganya Ayu Ting Ting ya. Oke, kawan-kawan IMASIP, apresiasi sangat besar. Saya sangat terhibur pagi ini karena mahasiswa FIB juga kuat dengan data. Saya ngelihat visualisasi adalah aspek penting ketika paparan menjadi lebih menarik, dan kawan-kawan IMASIP bisa membungkusnya menjadi suatu kemenarikan sehingga potensi usahanya terlihat. Nah, data, narasi digabungkan dengan visual, mantap. Apresiasi yang cukup besar ya. Itu keren banget. Tetapi tetap saja ada
pertanyaan dari saya. Nah, bagaimanakah kemasan bowling ini? Kalau bolu blimbing ya udah banyak ya. Saya ngelihat cake blimbing bahkan sudah ada ya. Tetapi bagaimana potensi keberhasilan ini bisa kalian kemas dengan unsur kemahasiswaannya? Maksud saya, ciri khas pembelajar adalah dengan kuatnya data gitu ya. Bisa nggak kamu buat misalkan sejarahnya, historinya, sehingga kearifan lokal ini muncul di dalam kemasan bowling itu sendiri. Jadi bowling itu semiotis tadi udah ditampilkan ya, makna, warna kuning dan lain-lain. Tetapi bisa nggak kalian tambahkan unsur naratif? Apalagi Mbak Mamlah nih orang filolog nih, kuat nih biasanya unsur-unsur penceritaan gitu loh. Kalau dituangkan itu bisa menjadi suatu keunggulan tersendiri, bahwa membeli bowling berarti juga membeli pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dikemas di dalam bowling itu sendiri. Dan saya pikir kalau kalian bisa rajin membuatnya, mengemasnya, dan mempromosikannya, saya lihat tadi IG-nya masih sedikit ya followersnya ya, 6 atau 8 ya, dengan postnya 6 atau 8 juga tuh ya kira-kira. Nah kalau dengan demikian, saya sangat optimis ya kalian bisa menjadi usahawan ya. Culturepreneurship-nya muncul gitu. Jadi entrepreneur berbasis culture. Nah, memungkinkan tidak? Dan kalau memungkinkan, bagaimana strategi Anda mengemasnya menjadi naratif budaya itu muncul di dalam kemasan? Terima kasih. Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi untuk pertama, untuk sejarah, histori, kearifan lokal, dan yang dapat kami kemas dalam packaging itu telah kami sediakan pula dalam setiap packagingnya. Apabila tadi diperhatikan lebih lanjut, dalam presentasi itu terdapat desain di dalam packagingnya, dapat barcode, dan apabila kita scan barcode itu mungkin dapat dicoba juga sekarang. Dalam barcode tersebut itu ada beberapa trivia Kota Depok, mulai dari sejarah, histori, dan kearifan lokal yang akan kami masukkan. Dan mencakup pertanyaan Bapak tadi yang strategi mengemas menjadi manfaat, menjadi sebuah narasi. Contohnya telah kami buat data juga kami sendiri, bahwa akan kami masukkan trivia Depok seperti mungkin apabila diketahui atau belum, Depok itu pernah punya presidennya sendiri di tahun 1009, dan itu telah kami masukkan di Barpi, mungkin bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian ada lagi, karena berdasarkan survei yang kami telah buat, kan tidak banyak orang yang mengetahui bahwa belimbing merupakan ikon khas Kota Depok. Nah, akan kami masukkan juga trivia bahwa Kota Depok itu berikon belimbing dewa. Kemudian di Depok itu kan terdapat Masjid Kubah Mas, masjid megah di Asia Tenggara. Nah, itu pun akan kami masukkan di trivia kota apabila kita scan yang berada di setiap packaging sendiri. Jadi untuk jawaban dari strategi pengemasan menjadi narasi telah kami laksanakan di dalam packaging tersebut apabila kita scan setiap barcode-nya. Bahkan apabila yang dicoba sekarang pun bisa. Sekian, Kak Hendra, terima kasih banyak atas sarannya. Baik, terakhir saya ya. Saya melengkapi apa yang sudah diajukan oleh Ibu Mamla dan Pak Hendra. Di sini saya melihat bahwa beberapa hal masih bisa diperbaiki untuk mempertajam usulan produk Anda lewat proposal ini. Nah, yang pertama yang harus diingat adalah kalau kita menjual produk, kita harus menjual sesuai dengan yang diinginkan pembeli. Nah, itu yang paling penting tuh, ya. Jadi jangan kita jualan maunya kita. Takutnya orang nggak mau beli, ntar kita menjual maunya kita. Jadi survei sudah Anda lakukan. Cuman di survei itu perlu juga kita perdalam apakah orang yang membeli makanan 80% itu bisa dipetakan atau tidak. Daya belinya itu lebih condong kemana. Jangan-jangan 80% itu 90%-nya dari 80% itu senangnya ayam geprek. Nah, itu yang harus kita siasati. Gimana caranya mengubah perilaku membeli ayam geprek supaya berubah menjadi bolu. Nah, itu kan harus ada ilmunya. Nggak bisa ujuk-ujuk beli dong bolu. Orang bilang, nah gue lapar ngapain gue beli bolu, mending gue beli nasi. Nah, itu yang harus kita pikirkan cara menjualnya bagaimana.
yang pertama ya. Jadi harus dipertajam supaya target jual Anda itu tepat sasarannya. Jadi memang pengguna internet Anda bisa petakan, tetapi kita harus lebih spesifik pengguna internet yang mana yang mau kita sasar. Pengguna internet yang mana mau kita pengaruhi perilaku atau daya beli. Pertama, yang kedua, ini ada pertanyaan iseng cuman kayaknya perlu dijawab. Tadi di tabel presentasi Anda itu ada tabel apa tuh biaya produksi kan ya. Cuman saya melihat di tabel biaya produksi yang pertama yang ada biaya penyusutan dan lain-lain itu ada yang satu yang kurang tuh komponennya kayaknya ya. Nggak ada kompornya. Jadi oven ada, pisau ada, sendok ada, garpu. Cuman saya bingung ini masaknya pakai apa ya? Tenaga surya kah? Pakai listrik kah? Pakai tenaga nuklir atau mungkin tenaga dalam, ovennya digosok-gosok doang terus dia panas. Nah, itu cuman kayak sepele cuman nah itu jadi luput gitu ya. Jadi hati-hati dengan hal detail yang menurut kita sepele cuman mungkin akan menjadi bahan penilaian oleh reviewer. Itu yang kedua. Yang ketiga, kembali lagi ke teknik pemasaran. Memang Depok adalah kota kota persinggahan karena orang datang ke sini mau sekolah di UI, lalu kota perlintasan juga. Orang ada yang ke arah SCBD sana ya, sekitaran Citayam, Depok dan Bojonggede. Nah, itu harus dimanfaatkan tuh karena kalian sudah menyinggung penggunaan kata slay. Di kata kalian kan trending di Twitter. Cuman yang harus diingat, trending topik itu dia cepat berubah. Mungkin dalam hitungan hari dia sudah berganti trendingnya. Contoh, ya itu SCBD. Kan umurnya cuma berapa? Cuma sebulan, hilang habis itu. Nggak trending lagi. Orang diganti dengan tren yang lain. Nah, jadi kita harus cermat menggunakan gimmick-gimmick yang membantu pemasaran produk kita. Jadi mungkin saja suatu saat kalian mengundang selebriti seperti Bonge, JJ, Kurma sebagai brand ambasadornya karena mereka jangkauannya ke audiens itu sangat luas sekarang ini. Tapi mungkin tahun depan udah diganti oleh Bonge yang lain, JJ yang lain, kata-kata yang tren tidak lagi slebeo sudah diganti dengan nah itu kita harus cermat mengubah strategi pemasaran. Jadi saya lebih kepada saran ya itu supaya produk yang kalian buat ini tidak hanya diciptakan, tetapi dia bisa bertahan lama untuk membuktikan bahwa semangat kewirausahaannya itu memang ada dampaknya buat kalian. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah survei produk sejenis yang menjadi saingan kalian. Nah, jadi kalau di Pocin sini saja nih, di deretan ruko Pocin dekat Dharma itu ruko yang jualan bolu talas Bogor tuh, gede banget kan rukonya warna ungu. Coba deh survei ke situ iseng-iseng aja, nggak usah pengen tahu jualannya, cuman kita lihat perilaku orang. Ketika orang beli lebih senang bolu atau orang beli keripik, itu kan observasi ringan yang bisa menjadi input untuk kita. Ya, jadi hal-hal itu yang menurut saya masih bisa dipertajam untuk memperbaiki proposal Anda. Dari saya itu saja, lebih kepada masukan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, apakah dari peserta sudah tidak ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih Pak Rinaldo atas saran dan masukannya. Telah saya simpulkan terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, kita harus sesuai dengan yang diinginkan pembeli. Dan berdasarkan survei yang kami laksanakan pun, berdasarkan pertanyaan jenis oleh-oleh apakah yang Anda tarik untuk beli, terdapat dua opsi yang kami berikan. Yang pertama adalah makanan dan minuman, kemudian produk merchandise. Nah, teman-teman target pasar kita ini itu lebih menginginkan makanan dan minuman, yaitu sebanyak 80%. Nah, kemudian kami pun bertanya, emang seberapa sering sih Anda untuk membeli oleh-oleh? Jawabannya pun cukup tinggi, lebih dari 51,7% responden menjawab mereka itu sering dan tertarik untuk membeli suatu oleh-oleh. Setelah kami berikan pun telah kami akomodir, yaitu harga pertama untuk ukuran yang bow 24 x 16 cm yang terdisis bowling itu akan kami tujukan sasarannya kepada
teman-teman mahasiswa dan pelajar. Kenapa? Karena berdasarkan survei yang kami laksanakan pun mayoritas respondennya itu adalah mahasiswa dan pelajar. Dan lebih dari 41,7% teman-teman itu lebih setuju apabila harganya lebih dari 50.000 dan mereka masih tetap tertarik untuk membeli produk olahan dari bowling. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin nanti terima kasih banyak atas sarannya, akan kami tambahkan beberapa dan bahan kami tambahkan ada rencana anggaran biaya, dan kemudian untuk umur slide pun akan kami pertimbangkan karena mengingat slide masih sering diperbincangkan di ranah media sosial. Kemudian untuk pernyataan terakhir, survei yang kami laksanakan secara iseng seperti ke Pondok Cina dan lain-lainnya untuk mengetahui kompetitor kami, itu pernah saya laksanakan juga, dan survei iseng yang saya laksanakan pun menghasilkan suatu ukuran kami dan bentuk kami itu yang berbeda dari bau-bau yang biasa, karena yang saya lihat itu seperti bolu Siliwangi Bandung, bolu Lembang Bandung, talas lapis Bogor, ada pai susu Lembang, ada pai Bali, dan lain-lainnya kan yang telah saya survei. Dan berdasarkan hasil survei iseng saya itu, diambil kesimpulan kalau misalkan bentuk kita itu beda dari yang lainnya. Lebih seperti potongan bolu yang telah dipotong-potong, dan kemudian ada rasa buah, terdapat buah, dan lain-lainnya yang membedakan kami dengan produk lainnya. Mungkin ada rekan yang ingin menambahkan? Terima kasih atas masukan dan sarannya, Pak Renaldo. Baik, jika sudah tidak ada tanggapan, terima kasih untuk waktunya para Dewan Juri atas penilaiannya, dan terima kasih juga kepada kontingen Imasip. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Imasip atas presentasinya yang sangat menarik. Diingatkan kembali untuk peserta selanjutnya, untuk waktu memulai presentasi, yaitu ketika moderator sudah mempersilahkan. Untuk selanjutnya, kami persilakan untuk peserta kedua, yaitu kontingen IKABA. Kepada IKABA, apakah sudah siap? Baik, diingatkan kembali pengecekan perangkat akan dilakukan selama 2 menit. Apabila kontingen sudah merasa cukup, dapat langsung diberitahukan kepada moderator. Baik, apakah kontingen dari IKABA untuk anggotanya sudah ada di Zoom?
dan juri dan peserta, sepertinya ada kesalahan. Bentar ya. Mohon maaf, sepertinya kita tunggu dulu 3 menit untuk kontingen IKABA. Apabila 3 menit nanti tidak hadir, maka akan lanjut ke kontingen selanjutnya. Untuk penilaiannya bagaimana? Andir. Iya Pak, bagaimana? Untuk penilaiannya bagaimana yang IKABA apabila tidak hadir? Kita Kalau kami nolkan? Tidak, nanti kalau misal masih mereka hadir, nanti akan dilanjut ke yang terakhir. Oke.
Baik, karena sudah menunggu 3 menit dan kontingen dari IKABA belum hadir juga, maka selanjutnya kami persilahkan untuk kontingen ketiga yaitu Ikseda. Kepada Ikseda, apakah sudah siap? Baik, untuk pengecekan koneksi dan perangkat akan dilakukan selama 2 menit. Apabila kontingen sudah merasa cukup, dapat langsung diberitahu. Ya, kepada kontingen Ikseda sudah diperkenankan untuk menayangkan presentasinya. Mohon maaf, share screen-nya masih disable. Oh ya, bentar ya. Baik, apakah sudah siap? Tunggu sebentar ya, lagi masih ada yang kurang. Tunggu. Oh, baik. Oke, dari Ikseda udah siap semua ya. Ini boleh dimulai aja. Baik, Atau baik, waktu pemaparan dimulai 15 menit, dimulai dari sekarang. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak dan Ibu Dewan Juri dan teman-teman sekalian. Kami dari Ikseda akan mempresentasikan mengenai Toka Toku, yaitu cemilan kue tofu rendah kalori, rendah lemak, dan tinggi akan protein. Boleh di next. Baik. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, yaitu Hardiansyah, dia menyatakan bahwa sekitar 37% penduduk Indonesia masih kekurangan asupan protein. Artinya, setidaknya 1 dari 3 orang Indonesia masih kekurangan asupan protein. Padahal protein itu merupakan sumber gizi yang paling sangat penting untuk manusia. Karena kalau kita kekurangan protein, itu munculnya rasa lapar, lalu lelah, dan lemas. Tidak hanya itu saja, tetapi juga dapat membuat sistem kekebalan tubuh itu menurun. Lalu, padahal sumber protein itu tidak hanya dapat dari hewani saja, tetapi juga dari tahu yang memiliki sumber protein yang tinggi. Tahu itu memiliki harga yang sangat-sangat relatif murah dan mudah didapatkan. Kan tetapi masih banyak orang yang tahu bahwa tahu ini memiliki sumber protein yang tinggi. Sumber protein dalam 100 gram itu memiliki 10,9 gram protein. Selain itu juga tahu memiliki kalori yang rendah, lalu lemak yang rendah, dan karbohidrat yang rendah. Di sekitar 100 gram tahu itu terdapat 70 kalori, 2 gram karbohidrat, dan 4 gram lemak. Selain itu, tahu juga memiliki banyak kandungan nutrisi, asam amino esensial, vitamin, dan mineral, seperti kalsium, selenium,
fosfor, magnesium, zat besi, dan tembaga. Menurut Nur Syamsyah, pada tahun 2021, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari mengkonsumsi tahu, yaitu yang pertama adalah kanker, karena tahu mengandung isoflavon dan antioksidan, sehingga dapat menghambat pertumbuhan tahu. Lalu yang kedua, menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler. Kandungan protein nabati dalam tahu berperan menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh, tekanan darah tinggi, dan risiko aterosklerosis. Zat besi dalam kedelai juga dalam tahu itu dapat meningkatkan kadar kolesterol baik, sehingga risiko terkena penyakit jantung dapat berkurang. Lalu yang ketiga adalah mengurangi osteoporosis. Yang keempat adalah tipe 2, menggunakan pola makan yang sehat yang berbahan dasar kedelai dapat mengurangi terkena diabetes tipe 2. Hal tersebut terjadi karena kandungan nutrisi di dalam tahu dapat membantu memperbaiki kadar lemak dan mencegah resistensi insulin dalam darah. Lalu yang terakhir adalah tahu berfungsi baik untuk otak dan elastisitas kulit. Kandungan isofon dan lecitin pada tahu memiliki pengaruh baik terhadap dan ingatan. Selain itu, isoflavon dapat secara signifikan mengurangi keriput dan elastisitas di dalam kulit. Boleh di next? Selanjutnya adalah bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat toka-toku. Yang pertama, tentu tahu sutra, susu, dan dark coklat. Namun dark coklat ini dapat kita ganti sesuai dengan rasa yang diinginkan, seperti bisa menggunakan matcha atau juga red velvet. Lalu analisis SWOT. Strength-nya, bahan baku yang mudah ditemukan. Seperti kita tahu ini banyak banget ada di pasar, bisa kita temukan di swalayan. Lalu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, memiliki beberapa topping sehingga konsumen tidak merasa bosan dengan varian rasa yang tersedia. Seperti yang saya bilang tadi, bisa menjadi rasa dark velvet, matcha, lalu juga bisa ditambahkan topping seperti Oreo crumbles dan juga regal. Opportunities-nya dapat menarik peminat pembeli karena keunikan pengolahan tofu yang baru. Karena biasanya tofu makanan utama sebagai lauk dan bisa digoreng, tapi kali ini tofu menjadi cemilan yang manis yang dicampurkan dengan tadi susu dan juga coklat. Lalu menjadi cemilan untuk orang yang sedang diet, dapat diminati dari berbagai kalangan usia. Weakness-nya karena harga bahan baku yang tidak stabil dan juga produk yang tidak tahan lama. Traits-nya selera konsumen yang bervariasi, adanya inovasi yang lebih menarik, dan juga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya adalah analisis peluang pasar. Kue tofu ini merupakan seperti kaya protein dan juga lebih sehat dibanding kue-kue lainnya yang menggunakan terigu atau telur. Lalu cemilan ini karena ini merupakan cemilan manis dan cemilan kekinian, maka ini merupakan favoritnya anak muda. Maka dari itu target pasar kami adalah mahasiswa dan juga anak sekolah. Media promosi yang kami gunakan adalah media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Harga dari kue tofu ini cukup terjangkau, yaitu 7.000 per cup karena target pasar kami adalah anak muda. Strategi pemasaran. Yang pertama, tempat produksi masih kami lakukan di rumah produksi. Maka dari itu, kue yang dihasilkan merupakan rasa homemade, bukan seperti lalu produksi dipasarkan secara daring. 3, pengemasan dibuat secara praktis dan juga tetap aman. Cup yang kami gunakan itu sudah sama tutupnya, jadi tidak akan dan juga di-seal dengan rapi, jadi produk tidak akan melebar kemana-mana atau beredar saat proses pengantaran oleh kurir. Dan yang terakhir, promosi melalui berbagai platform media sosial, seperti posting testimoninya di Instastory, lalu menggunakan media sosial seperti TikTok. Seperti yang kita tahu, sekarang ada risol margo yang sangat viral, walaupun itu hanya risol, namun bisa sangat laku karena strategi pemasaran di TikTok-nya diposting di TikTok-nya. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama ada persiapan usaha, yaitu kami membuat tester yang kami bagikan untuk lingkungan sekitar dan juga anak-anak FIB, beberapa anak-anak FIB, untuk mengecek apakah kue tofu ini layak dijadikan usaha dan juga apakah ada reaksi negatif seperti kayak kesehatan yang ditimbulkan dari
kue tofu ini, namun ternyata tidak ada. Maka dari itu kue tofu ini layak untuk dijadikan usaha. Dan juga kami menerima beberapa saran mengenai penyempurnaan resep. Lalu selanjutnya di tahap produksi tahu dari resep yang sudah disempurnakan tadi, lalu pengemasan produk, dan selanjutnya distribusi produk. Lalu untuk selanjutnya adalah biaya. Di biaya sendiri terdapat biaya bahan habis pakai, sewa dan jasa, transportasi lokal, dan lain-lainnya. Untuk bahan habis pakai itu sumber dananya berasal dari Belmawa sebesar Rp5.900.200. Lalu selanjutnya adalah sewa dan jasa. Sumber dananya juga dari Belmawa sebesar Rp500.000. Dan yang ketiga adalah transportasi lokal sebesar Rp150.000 dari Belmawa juga. Dan yang lain-lainnya sebesar Rp300.000 dari Belmawa dan Rp300.000 dari perguruan tinggi. Total jumlah keseluruhan dana yang kami butuhkan sebesar Rp7.300.200. Boleh di next. Lalu berdasarkan sumber dana dan biaya tadi yang kami butuhkan, kami dapat menyimpulkan untuk biaya produksi kami sebesar Rp6.200.200 untuk menghasilkan 1.400 cup. Lalu harga pokok produksinya sebesar Rp4.429. Itu merupakan hasil pembagian dari biaya produksi dan dibagi dari hasil produksi yaitu sebesar 1.400 cup. Lalu kami sendiri mengambil margin keuntungan sebesar 60% dari HPP. Sehingga harga jual yang kami dapatkan sebesar Rp7.000. Harga untuk Rp7.000 sendiri untuk per cupnya itu lumayan murah dibandingkan kompetitor yang lainnya. Karena di kompetitor yang lain, seperti Puyo yang menjual puding dalam cup juga, itu mereka menjual sebesar Rp14.000. Sehingga dapat diartikan secara tidak langsung, yaitu 2 cup Tokatoku sama dengan 1 cup Puyo. Dan manfaat yang didapatkan dari Tokatoku pun lebih tinggi dibandingkan Puyo karena protein yang terkandung dalam Tokatoku lebih tinggi dibandingkan Puyo. Lalu adalah break-even point dari Tokatoku. Untuk balik modal, kami perlu menjual sebanyak 253 unit Tokatoku per bulannya. Yang artinya setidaknya terjual 1.771.000 untuk 1 bulannya. Nah, lalu, apabila Tokatoku itu menjual sebanyak 30 cup per harinya, maka Tokatoku akan mendapatkan keuntungan pada hari ke-9. Lalu jadwal kegiatannya adalah yang pertama itu perencanaan proposal pada bulan pertama dengan penanggung jawab saya sendiri yaitu Michelle. Lalu yang kedua adalah survei bahan baku pada bulan kedua yaitu ditanggung jawab oleh Arsya. Yang ketiga adalah pembuatan produksi selama 2 bulan pada bulan ketiga dan bulan keempat. Dan penanggung jawabnya adalah saya yang trainee. Yang keempat adalah pemasaran produk pada bulan ketiga dan keempat, yang artinya di mana pembuatan produk dan pemasaran produk berjalan pada waktu yang sama, yaitu pada bulan ketiga dan keempat dengan penanggung jawab Stephanie. Lalu yang terakhir, pemutaran penjualan dan lain-lainnya selesai, yaitu ditanggung jawabi oleh Naira pada bulan 4. Boleh di next. Yang terakhir adalah kesimpulannya adalah usaha Tokatoku layak dijalankan karena memiliki peluang usaha yang tinggi. Selain itu juga Tokatoku merupakan salah satu camilan yang sehat dan murah, kaya protein dan rendah gula dan kalori. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Pak Ikseda. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab oleh Dewan Juri selama 15 menit, dan apabila waktu habis, Dewan Juri diberi tambahan waktu 5-7 menit. Kepada Dewan Juri, dipersilahkan. Silakan Pak Arcel.
Oke, baik. Terima kasih Pak Indra dan kepada tim Xeda. Bagus sekali produknya, menarik ya untuk dikembangkan. Saya mencatat ini ada saran ya. Ini lebih kepada saran bukan pertanyaan. Kalau ini mirip-mirip dengan kelompok yang sebelumnya, menurut saya Anda sudah menggambarkan produk Anda dengan cukup komprehensif, tetapi ada yang harus dipertajam, yaitu keunggulan produk. Nah, Anda ingin menonjolkan keunggulan produk Anda itu atau pada elemen apanya? Apakah kandungan gizinya, apakah harganya, atau penetrasi ke pembeli, daya jual produknya. Nah, itu yang harus ditonjolkan meskipun elemennya itu secara utuh sudah disajikan, tetapi tetap harus ada menurut saya yang kita jual gitu ya, satu keunggulan dibanding dengan produk sejenis yang sudah ada di pasaran. Kalau misalnya produk yang sejenis belum ada, tetap harus ada yang menarik. Kita harus membuat orang itu kita harus bisa menjawab pertanyaan orang, mengapa saya harus membeli produk Anda? Nah, itu harus kita jawab tuh. Jadi nggak bisa semuanya kita jelasin. Kita harus bisa meringkasnya, mengapa sih saya harus membeli produk tofunya Xeda? Harganya murah. Coba Anda beli Puyo, dia misalnya 15.000. Saya bisa jual dengan kandungan yang serupa, kualitas yang serupa, saya lebih murah. Saya bisa jual 12.000. Jadi ada selisih 3.000 yang menjadi insentif untuk pembeli pindah ke produk kita. Ya, jadi ini sebenarnya logika orang jualan tuh sederhana. Kenapa sih orang harus beli produk kita gitu? Insentif apa yang harus didapatkan orang sehingga orang beralih membeli atau melirik produk kita? Nah, itu namanya keunggulan komparatif dibanding produk yang lain. Nah, saya belum bisa melihat karena baru membaca proposal dan mendengarkan presentasi Anda, tetapi bagian itu masih bisa dipertajam untuk menonjolkan keunggulan produk Anda. Selebihnya menurut saya sudah cukup baik disajikan di dalam baik itu proposal ataupun presentasi. Dari saya itu saja, saya kembalikan ke moderator atau Pak Hendra dan Bu Mamlah. Terima kasih. Baik Pak Arsyel atas sarannya. Dari produk kita yang sangat kita tonjolkan yaitu di kesehatannya, karena bahan baku utama yang kita gunakan merupakan dari tofu yang dimana jadi ini cemilan manis yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang diet, karena walaupun manis namun tetap rendah kalori seperti itu. Ya baik, terima kasih atas tanggapan, tapi itu nanti harus ditonjolkan gitu ya, lebih mudah ditangkap orang. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya Pak Arseli, Pak Hendra. Ya, jadi tadi ketika membaca rencana program teman-teman dan kemudian juga menyaksikan presentasi dari teman-teman, saya itu teringat Soy Joy. Ya, jadi mungkin ini produk sejenis ya, semacam itulah, maksudnya bahannya. Jadi betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arseli. Jadi yang kemudian menjadi khas dari produk ini itu adalah apa ya, dari sisi teman-teman, dari sisi mungkin kekinian atau yang lain yang kemudian bisa ditonjolkan, bisa disampaikan bahwa ini kelebihan dari produk ini dibandingkan yang lain itu apa. Kalau dilihat variannya juga tadi agak sejenis juga ya. Jadi entah mungkin ini nanti lebih mengedepankan persoalan UMKM-nya atau mungkin selain mungkin persoalan kesehatan tadi ya, yang membedakannya dengan produk sejenis, atau mungkin dari sisi inovasi yang lain, katakanlah bungkusnya, atau mungkin dari sisi kesehatannya,
lebih dari yang produk sejenis itu, kelebihannya apa dibandingkan produk yang sejenis. Karena memang belakangan kan kita concern dengan makanan-makanan yang sehat ya. Artinya bahwa kandungan yang kita konsumsi, misalnya kalorinya dan lain-lain itu harus sesuai dengan kebutuhan kita misalnya. Jadi di produk yang teman-teman sampaikan atau ingin ditawarkan ini, mungkin nanti bisa menyasar hal-hal tersebut. Jadi apakah UMKM-nya atau kesehatannya atau mungkin branding lain yang mungkin tidak serupa dengan produk yang sudah ada tadi Soy Joy itu ya. Mungkin itu. Ini juga sama seperti Pak Arseli, hanya masukan saja ya. Jadi mungkin itu nanti bisa diperhatikan untuk perbaikan berikutnya. Misalnya ini khusus mahasiswa, khusus anak muda atau apa gitu ya. Ini nih nanti penting untuk ditampilkan. Saya kira itu teman-teman Sally, Michelle, Naira, dan Stefani. Apakah terinspirasi dengan Soy Joy atau mungkin beda lagi gitu ya, perbedaannya misalnya dengan Soy Joy apa begitu ya. Silahkan kalau mau ditanggapi juga boleh. Saya izin menanggapi Baik ya Bu ya. Untuk Soy Joy sendiri kan dia bentuknya bar ya. Lalu dia itu lebih keras, lebih keras untuk dimakan, lebih padat gitu bentukannya. Kalau misalnya kita sendiri Toka-Toku itu bentuknya itu kurang lebih kayak mirip puding atau mirip dessert box yang Najla itu. Dan dia tuh kemasan juga di cup dan teksturnya itu lembut seperti kue dan kayak puding juga. Jadi nggak kayak Soy Joy walaupun memang bahan sama-sama kedelai gitu. Itu sih Pak yang saya menanggapi itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Ya, menarik ya, betul Michelle. Itu nanti boleh silahkan diekspos termasuk kemasannya dan lain-lain untuk perbaikan begitu ya. Keren, ya. Cukup dari saya. Oke, terima kasih Mbak Mamlah. Sekarang giliran saya. Kawan-kawan memilih nama Toku ada alasannya atau tidak? Karena merupakan singkatan aja sih ya, kue tofu. Singkatan dari apa itu? Kue tofu, jadi kayak kue tofu gitu. Oh, karena kalau saya baca Toka-Toku jadinya Toku itu tua ya. Itu suka banget saya ngomongin kalau nongkrong zaman dulu ya. Toku nih. Saya pikir jangan-jangan Toka tua gitu loh. Apakah memang ada konsep yang mungkin klasik atau arkais terkait ketuaan itu sendiri di dalam kue ini loh, kue kekinian. Padahal ini kekinian. Nah, itu yang menjadi jangan-jangan memang sengaja saya pikir pemilihan kata toku ini. Jadi aspek yang arkais diangkat ke kekinian, tapi ternyata beda ya. Nggak ada kaitannya sama itu ya. Anak-anak? Memang tidak ada ya kaitannya sama kata tua itu sendiri ya? Nggak ada yang jawab? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke, Lois. Kalau gitu saya balik ke keunggulan produk. Apa yang bisa membuat orang-orang memilih produk Toka-Toku ini dibandingkan tadi misalkan ada yang dibilang sama Mbak Mamlah dengan merek yang udah lebih terkenal. Selain harga ya, selain harga yang 7.000 itu ada nggak kemungkinan potensi kalian itu bakal lebih unggul jauh daripada produk sejenis yang sudah banyak di pasaran. Itu saja.
Ada yang mau jawab, teman-teman? Saya ingin menjawab untuk keunggulannya dibandingkan yang misalkan tadi soyjoy itu karena mereka udah brand besar, mungkin kita dari teksturnya saja itu kan berbeda. Lalu penyajiannya kami itu dalam kondisi yang dingin. Jadi soyjoy itu dia teksturnya padat, lalu dia kering. Kalau misalnya toko-toko itu teksturnya itu lembut, lalu disajikannya saat dingin. Lalu sebenarnya kurang lebihnya hampir sama, mirip soyjoy, cuma bedanya di penyajiannya, lalu selain itu juga di varian rasanya yang berbeda. Terus tekstur kita itu seperti puding, jadi bisa dibandingkannya itu lebih ke puyo, karena puyonya kayak kita, bentuknya kayak puding gitu. Teksturnya sama-sama lembut, tapi apa yang ngebedain kita sama puyo itu lebih tinggi gula dibandingkan produk kita. Kalau misalnya dibandingkan dengan soyjoy, untuk dari kandungan gizinya mungkin kurang lebih sama, kurang lebihnya sama, tapi yang membedakan itu kalau misalnya dari soyjoy dengan kita, itu keunggulannya adalah sebenarnya ini akan balik lagi ke tergantung selera orangnya masing-masing, mau yang teksturnya lembut kah atau mau yang keras gitu. Tapi untuk rasa sendiri dari kita itu lebih kekinian, karena kita akan lebih mengupdate lagi tergantung dari masukan-masukan dari para konsumen atau apakah ada mereka menyarankan rasa-rasa yang baru dari kita. Jadi kita akan selalu mengupdate rasa-rasa supaya bervariasi dan mengikuti perkembangan zaman juga. Kalau misalnya soyjoy itu, kalau misalnya saya lihat sampai sekarang rasanya kurang lebih dari dulu itu hampir sama semua. Kalaupun yang baru itu yang kayak palingan ada kayak kejunya aja. Tapi kalau sedangkan kita akan benar-benar mengikuti sesuai tren agar kita tidak ketinggalan zaman dan orang-orang pun akan merasakan sesuatu yang baru lagi, tapi walaupun meskipun baru-baru terus, yaitu tetap sama, yaitu kue tofu. Lalu selain itu kalau misalnya dari soyjoy sendiri, soyjoy itu kan dicampur dengan buah-buahan. Nah, kalau misalnya kita itu dicampurnya dengan emang yang masyarakat muda ini suka banget kayak makanan yang terkenal kayak misalnya red velvet gitu, lalu regal, oreo, dan sebagainya. Karena mengikuti tren juga apa yang orang-orang sukai. Dan selain itu juga porsinya itu lebih banyak dibandingkan soyjoy. Walaupun memang nanti AKG-nya hampir kurang lebih mirip dengan soyjoy. Itu sih palingan Pak, kalau dari produk kami. Oke, terima kasih. Saya cuma mengharapkan ada tidak ciri khas tertentu yang menampilkan kebudayaannya atau mungkin kebelandaan dari kalian, tetapi itu kurang direpresentasikan ya. Anda lebih kepada matur dan juga rasa ya. Oke, terima kasih. Sukses buat kalian ya. Baik, apakah dari peserta lain sudah tidak ada tanggapan? Jika tidak, saya cukupkan dan terima kasih untuk waktunya para dewan juri dan terima kasih juga kepada peserta dari Ikseda. Marilah kita beri tepuk tangan untuk kontingen dari Ikseda atas presentasinya yang bagus. Baik, untuk informasi kepada Bapak Ibu dewan juri, dikarenakan dari kontingen IKABA tadi tidak hadir untuk presentasi lomba, tunggu 3 menit tidak ada yang hadir, maka dari kontingen IKABA telah didiskualifikasi dan sehingga tidak jadi melakukan presentasi di akhir nanti. Baik, untuk sesi selanjutnya kami persilahkan untuk peserta keempat yaitu kontingen dari IKASAF. Kepada IKASAF, apakah sudah hadir semua dan sudah siap? Boleh pengecekan dulu? Iya, pengecekan koneksi dan perangkat akan dilakukan selama 2 menit. Baik, terima kasih.
Baik, moderator udah bisa kita mulai. Baik, kepada kontingen Nikaslaf diperkenankan untuk menayangkan presentasinya. Waktu pemaparan presentasi adalah 15 menit, dimulai dari sekarang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan Panitia. Kami dari kontingen PKN Ikaslab dan Ikaslab akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Flashcard Edukatif pada Usia Sekolah sebagai Sarana untuk Menunjang Kreativitas. Kami saya, Wahyu AJL, sebagai Ketua, selanjutnya PG Sanja Jakarias, dan Muhammad Alfeanda Nasionton sebagai anggota, dengan dosen pembimbing kami, Bapak Ronaldo de Arceli. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembuatan proposal, pada pembahasan proposal penelitian. Kami yang akan sampaikan oleh rekan saya, PG Sandra Zakaria. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu terkait dengan latar belakang. Latar belakang dalam penelitian kami yang pertama itu yaitu terkait dengan situasi saat sekarang ini, yang mana yaitu merupakan pasca dari pandemi COVID-19. Yang kita rasakan juga dari pasca pandemi COVID-19 ini tentunya juga memiliki dampak dari berbagai aspek, pendidikan, satunya, atau mungkin ekonomi, sosial budaya, dan juga masih banyak aspek yang terkena oleh dampak dari adanya pasca pandemi COVID-19 ini. Lalu juga untuk aspek pendidikan ini sendiri terkait dengan proses belajar mengajar yang sekiranya belum mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Mungkin yang bisa kita rasakan ketika masa pandemi COVID-19 yaitu kita dari pembelajaran, maksudnya proses belajar mengajar dari luring ke daring, dan saat itu belum bisa untuk mengikuti dari perkembangan zaman yang menggunakan berbagai platform yang untuk memudahkan baik dari guru maupun siswa atau mungkin di kalangan mahasiswa, baik dari dosen dalam memberikan materi pembelajaran tentunya belum terlalu maksimal dan efektif. Dan selanjutnya yaitu terkait dengan kemampuan finansial yang ikut terdampak akibat dari kondisi COVID-19 ini. Bagaimana yang kita tahu, memang banyak sekali hal yang terjadi ketika terjadinya COVID-19, bahwa dalam kemampuan finansial tentunya untuk aspek ekonomi, banyak yang terkena PHK salah satunya, dan banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah, dan masih banyak juga masyarakat yang belum mampu dalam menyanggupi kebutuhan yang lainnya, gitu, kebutuhan sekunder kurang lebih seperti itu. Dan juga akibatnya, hal ini mengganggu perkembangan kreativitas anak usia sekolah, khususnya pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat, yang mana mungkin bisa kita lihat di lingkungan kita, terutama di lingkungan dari kami masing-masing anggota, yang bisa kita lihat untuk di tingkat sekolah dasar, banyak sekali orang tua yang mengeluh terkait dengan pembelajaran mungkin, atau juga terkait dengan siswa atau anaknya yang tidak serius dalam belajar karena memang untuk situasi atau kondisi yang di rumah, jadi tidak dapat vibes atau feel atau rasanya sekolah gitu, dan memahami pembelajaran secara maksimal tentunya. Untuk itu, dalam hal ini juga pasti juga masih banyak tentunya yang dapat kita tawarkan, baik itu dari instansi formal seperti SD SMP, tapi juga ada instansi informal seperti bimbingan belajar online tentunya sudah dihadirkan oleh berbagai macam platform seperti Ruang Guru mungkin, atau Zenius, dan masih banyak lagi. Namun balik lagi kepada latar belakang kami terkait dengan kemampuan finansial, yang mana dengan adanya kemampuan finansial yang tidak merata ini, dan masih banyak yang belum bisa untuk mencukupi kebutuhan siswa dalam melakukan proses belajar mengajar, karena memang untuk mengikuti bimbingan belajar online ini tentunya harus diikuti juga dengan kemampuan finansial. Dan memang dalam hal ini kami dari kelompok PKMK kontingen Nikaslab menawarkan terkait dengan penelitian kami, yaitu dengan metode flashcard. Dan di sini juga kami menawarkan terkait dengan rumusan masalah dari penelitian kami, yaitu bagaimana flashcard dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran suplementer siswa dalam keunggulan murah, portable, atraktif, dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Mungkin bisa kita lihat dalam presentasi dalam slide ini, di mana untuk ini disebutkan
sebelah atas tampilan dan di sebelah bawahnya tampilan belakang. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari flashcard kami yang kami gunakan untuk materi sejarah. Walaupun sebenarnya untuk materi sendiri kami menawarkan untuk semua materi terutama akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan rencana atau rancangan usahanya oleh rekan saya. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana dengan tampilan depannya yang terkait dengan nama pahlawan, itu terkait dengan infografis-infografis yang sekiranya mungkin bisa dilihat oleh anak-anak usia sekolah dan dengan desain yang tentunya bisa menarik perhatian oleh siswa sekolah karena memang pada umumnya siswa-siswa usia sekolah sangat tertarik dengan gaya pembelajaran visual dan yang pastinya menarik. Baiklah, langsung saja untuk presentasi selanjutnya boleh di next slide. Baik, terima kasih. Nah, kemudian ini rancangan umum kegiatan. Kegiatan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama konsep. Konsep di sini adalah flashcard adalah kartu pengingat yang berdasarkan untuk mengendalikan ingatan melalui komunikasi nonverbal yang ditampilkan gambaran secara visual. Oleh karena itu, kami akan membuat flashcard ini menjadi sebuah inovatif yang dipadukan antara metode belajar atau sebagai alat media belajar yang inovatif dan imajinatif. Lalu gambaran visualisasi ini akan terdiri dari data statistik yang tadi disebutkan, grafik, hingga gambar visual yang mudah dipahami. Nah, yang tadi terdiri data statistik sejarah, kenapa kami sejarah? Karena ada dasarnya sejarah. Stigma orang mengatakan bahwa sejarah itu hanya menghafal, tidak memahami. Karena itu kami akan menggunakan gambaran yang visual yang mudah dipahami melalui visualisasi anak-anak hingga usia SMP. Makanya itu kami menggunakan statistiknya. Kemudian, dan ini adalah kedua rencana kerja. Rencana kerja kami akan membagi menjadi tahapan. Yang tahap pertama itu persiapan. Nah, persiapan ini juga akan di tahap brainstorming dan tahap implementasi. Tahap brainstorming ini kami akan melakukan observasi materi pelajaran tingkat SD hingga SMP untuk digunakan sebagai bahan ajar di flashcard. Dari penyesuaian observasi ini, kami mulai melakukan survei melalui media platform Google Form metode yang tepat dan sesuai dalam tampilan, maksudnya Google Form untuk mengetahui kesulitan yang dialami dari seorang siswa itu dalam proses belajar dan mengajarnya adalah untuk mencapai metode yang tepat, lalu sesuai dengan apa yang ditampilkan dari flashcard edukatif tersebut. Yang selanjutnya tahap implementasi. Materi ini akan disusun dan ditentukan oleh visual yang cocok untuk ditampilkan flashcard ini. Nah, setelah mengalami proses persiapan kami ini, melalui berbagai persiapan ini, kami akan melakukan tahap pengeditan yang akan menggunakan Photoshop atau Canva yang berbentuk premium. Yang ketiga adalah target pasar. Target pasar ini kan sudah dari awal. Sasaran utama kami adalah anak SD sampai SMP yang berusia 8 hingga 14 tahun yang berada di sekitaran Depok. Alasan utama kenapa kami memilih untuk sementara strategi awal pemasaran itu Depok untuk melihat sejauh mana efektivitas flashcard edukatif ini sebagai alat media pembelajaran untuk siswa dan siswa hingga SD hingga SMP. Selain itu juga transportasi lebih mudah untuk dipasarkan. Dan itu oleh alasan itu kenapa kami akan memilih ini, karena jika kartu ini dapat nilai positif untuk siswa Depok, maka kami akan menyiapkan strategi untuk penarikan pasar baru ke sejumlah sekolah se-Jabodetabek. Nah, dari strategi pemasaran itu kami akan menggunakan luring dan daring. Daring itu menggunakan bagi media sosial seperti platform Facebook, Twitter, Instagram. Yang kemudian luring yang kami akan mendekatkan kepada sekolah, mendatangkan beberapa sekolah dengan memberikan uji coba gratis, belajar dengan menggunakan flashcard. Selain itu juga kami akan mensosialisasi dengan orang tua murid bisa melalui dari grup WhatsApp ataupun bertatap muka secara langsung untuk mengetahui mengetahui untuk metode belajar ini murah, praktis, dan efektif. Yang keempat adalah peluang dan usaha dan konsep keuntungan yang akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Baik, untuk bagian peluang usaha dan konsep keuntungan dapat berikutnya.
Berikut adalah analisis finansial yang dibagi atas perlengkapan yang diperlukan dan jasa yang digunakan. Dari perlengkapan yang kami perlukan untuk memproduksi flashcard ini, yaitu ada yang pertama kertas art paper, kemudian ada kardus box lembaran polos, kemudian ada bahan laminasi laminating, kemudian ada bahan laminating F4, kemudian LED Epson, dan yang terakhir ada ring flashcard bahan plastik. Nah, dengan total biaya dari perlengkapan yang kami perlukan adalah sebesar Rp1.911.700. Kemudian untuk jasa yang kami gunakan adalah jasa editor desainer grafis selama 1 bulan dengan biaya sebesar Rp1.000.000. Nah, dari semua barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi flashcard ini, maka didapati total modal keseluruhan adalah sebesar Rp2.911.700. Berikutnya, next. Slide berikutnya. Ya, berikut adalah konsep keuntungan kami. Yang pertama terdapat analisis untuk keuntungan dengan rumus jumlah pembelian dikurangi total modal. Untuk jumlah pembelian kami dapati dari 22.000 harga pembelian produk per box, 200 box barang yang kami sediakan di awal pemasaran. Maka didapati sebesar Rp4.400.000 untuk keuntungan dari hasil penjualan pada produksi pertama. Jika dikurangi Rp2.911.000 dari total modal, maka didapati keuntungan bersih sebesar Rp1.489.000 dari hasil penjualan pertama. Pada poin kedua terdapat break-even point atau BEP dengan rumusan total modal dikurangi harga pembelian per box, maka didapati pada pembelian ke 132 box berada di titik impas dalam pemasaran. Kemudian yang ketiga ada return of investment dengan rumusan 100% dikali keuntungan kemudian dibagi total modal. Maka keuntungan investasi dapat diperoleh sebesar 0,51% setiap 2 bulan. Selanjutnya. Kemudian berikut terdapat biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya. Biaya untuk bahan yang diperlukan dan yang kami gunakan dari Belmawa sebagai sumber dana dengan total besaran dana sebesar Rp1.911.700. Dan untuk biaya sewa dan jasa kami gunakan dari perguruan tinggi sebagai sumber dana yaitu sebesar Rp1.000.000. Dari kedua sumber dana tersebut, maka total jumlah dana yang diperlukan adalah sebesar Rp911.700. Selanjutnya. Nah, berikut adalah biaya dan jadwal kegiatan yang kami lakukan selama 4 bulan. Pada bulan pertama, kami melakukan kegiatan tahap survei mata pelajaran, kemudian observasi mata pelajaran, kemudian tahap evaluasi data, dan persiapan bahan flashcard yang ditanggung-jawabi oleh semua anggota tim. Kemudian pada bulan kedua, kami melakukan kegiatan proses pembuatan flashcard dan box saset. Kemudian pada bulan kami melakukan uji kelayakan dan persiapan publikasi. Kemudian pada bulan terakhir, pada bulan keempat, kami melakukan evaluasi pemasaran. Slide berikutnya. Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari kontingen IKASLAF. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab oleh Dewan Juri selama 15 menit. Dan apabila waktu habis, Dewan Juri diberi tambahan waktu 5-7 menit. Kepada Dewan Juri, saya persilahkan. Pak Hendra dan Bu Mamlah, ini saya abstain ya menilai karena ini bimbingan saya soalnya. Jadi silakan. Ya, baik. Ya, saya kira saya terlebih dahulu ya Pak Hendra ya. Silakan Mbak Mamlah. Iya, baik. Jadi lihat apa sih ya, membaca proposalnya, kemudian tadi ditambah kemudian apa menyaksikan paparannya. Saya kira ini juga harus kita apresiasi ya
dari segi gagasan ya, menarik karena belakangan ini terutama di Depok kita gencar misalnya ingin menyampaikan persoalan nasionalisme lah ya, dan ini salah satu jawaban, artinya salah satu strategi yang mungkin bisa dalam rangka tujuan itu, yaitu melalui sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok. Tadi teman-teman juga sudah menyampaikan ya, ini yang tadi sempat mau tanyakan, apakah sudah melakukan survei ke sekolah-sekolah, maksudnya kaitannya dengan kesejajaran ya, materi yang ada di flashcard ini dengan tema-tema yang ada di dalam pembelajaran di sekolah SD dan SMP itu masih tematik ya, bukunya masih tematik. Kalau SMP. Izin menanggapi, untuk sekarang ini sesuai ada Merdeka Belajar, jadi kembali ke kurikulum lama gitu Bu. Jadi ada bahasa Indonesia lagi. Bahasa Inggris lagi, gitu. Akan seperti itu lagi ya, baik. Ya, jadi ya tentu kemudian ini jadi peluang kan ya untuk teman-teman. Jadi nanti akan ada matematika, sejarah, PMP lagi seperti dulu begitu ya. Ya, jadi ya ini jadi peluang lagi ya, dalam artian gagasan Anda ya ini nanti membantu untuk penajaman terkait dengan materi-materi yang didapatkan di sekolah. Hanya mungkin dari sisi apa sih itu kan tadi kartu ya, apakah kemudian memungkinkan selain kartu juga kemudian setelah membeli kartu begitu ya, mendapatkan lisensi, semacam lisensi untuk mungkin memperbaharui info-info yang ada di dalam kartu. Mungkin bisa jadikan akan ada revisi dan lain-lain ya dari satu materi tertentu. Jadi selain dalam bentuknya yang fisik, apakah tidak memungkinkan juga ada semacam barcode-nya yang jadi memadukan ya antara flashcard dengan digital, mungkin ya yang memungkinkan untuk kemudian kita pembelinya itu bisa berselancar lebih dalam lagi mengenai hal yang ditampilkan di dalam flashcard. Flashcard itu kan terbatas ya, tetapi untuk misalnya lebih jauh lagi, apakah ditautkan dengan materi yang ada di Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional ya, ataukah materi-materi yang lain, memungkinkan tidak. Jika mungkin itu saja tanggapan saya, Pak Hendra, Pak Arseli, tetapi dari secara keseluruhan studinya dan lain-lain saya kira sudah mantap. Hanya mungkin kalau mau sebagai saran ya ditambahkan ada tambahan semacam digitalnya ya. Jadi selain kartu itu kemudian juga bisa didigitalkan untuk mendapatkan info yang lebih banyak lagi dari yang ada di kartu. Kartu itu sifatnya pengenalan awal begitu ya, untuk kemudian nanti ditautkan lagi dengan informasi-informasi yang lebih lengkap, memfasilitasi anak-anak yang mungkin keingintahuannya itu lebih dari sekadar yang ada di kartu itu. Itu saja sih Pak Hendra, Pak Arseli. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas tanggapannya. Mungkin kami ingin menanggapi juga terkait dengan tanggapan Ibu. Kami terima kasih banyak atas tanggapannya dan masukan. Dari kami, dari kelompok kami memang sebenarnya ada inovasi sebenarnya terkait dengan barcode tadi itu, Bu. Dan di barcode itu kami akan memberikan sedikit rangkuman terkait dengan seri, karena nantinya kami memang memasarkannya dalam bentuk box, dalam bentuk kemasan ya Ibu ya. Dan di kemasan itu akan ada barcode yang isinya rangkuman dari serinya. Misalnya kita ambil contoh dari materi misalnya terkait dengan sejarah nasional di masa kemerdekaan, misalnya seperti itu Ibu. Nah, jadi nanti kita berikan rangkuman kurang lebih 1-2 halaman mungkin, dan di bawahnya akan ada sumber-sumber yang kita gunakan yang bisa dibaca nantinya oleh siswa-siswa nantinya terkait dengan preferensi atau terkait dengan materi yang kita gunakan gitu Ibu, terkait dengan barcode tadi. Sebenarnya memang sudah ada, tapi memang kita waktu itu belum sempat untuk
memikirkan lebih lanjut, dan terima kasih atas tanggapannya Bu. Jadi kami lebih jelas lagi terkait hal itu. Mungkin ada tambahan dulu dari teman-teman. Baik, sepertinya tidak ada Ibu. Baik, terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih Ibu. Oke, sekarang saya ya. Apresiasi yang besar buat kalian ya, sudah mencoba membuat flashcard seperti ini. Kalau di dalam pembelajaran bahasa di Rusia, waktu saya di Rusia di Petersburg, flashcard adalah hal yang biasa digunakan ya. Bahkan bentuknya bukan seperti kartu remi, tapi seperti kartu domino. Jadi dari pembelajaran literatur, sastra ya, dari pembelajaran bahasa ada kartu-kartunya. Itu kalian bisa dengan mudah ditemukan di toko-toko buku. Tapi kalau di Indonesia mungkin masih jarang. Pertanyaan saya, yang pertama, flashcard yang seperti apa yang kalian maksud? Karena bentuknya semua dalam bentuk A4 di sini. Saya belum menemukan ukuran dari flashcard yang kalian mau buat. Di sini kan ada bentuknya saja ya, yang sampai rumus matematika. Nah, yang pertama itu, besaran flashcardnya seperti apa? Yang kedua, setelah nanti bisa dibuat flashcard tersebut, apakah kalian sudah memikirkan mengenai hak kekayaan intelektualnya, patennya? Apakah dari kalian atau tidak dibuatkan karena ini sedikit banyak mengikuti atau meniru flashcard yang sudah ada? Silakan dua pertanyaan itu kalian tanggapi. Baik Pak, izin menjawab. Untuk yang bagian pertama, pertanyaan soal pertama, kami sudah menentukan ukuran flashcard itu berbentuk seperti ATM, KTP Pak, biar lebih mudah dibawa, ditaruh kantong. Dan boxnya juga berisikan 50, jadi lebih mudah dibawa. Itu ukurannya 5,4 cm kali 8,5 cm. Ayo dilanjut. Baik Pak, untuk hak patennya sendiri, mungkin ini kurangnya dari pengertian kami, dan terima kasih atas tanggapannya Pak, karena memang kami belum ada untuk hak patennya. Gitu, Pak. Tapi untuk ukuran flashcard tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan kami, memang ukurannya rencananya kami akan buat itu sekitar 5,4 cm dikali 8,5 cm atas ukuran KTP. Jadi memang supaya memang bisa dibawa kemana-mana dan bisa lebih mudah untuk digunakan, baik itu di rumah maupun digunakan untuk di sekolah sebagai sarana atau tools dalam membantu pembelajaran seperti itu. Oke, terima kasih. Tapi bukan kurang ya, tetapi kan ini namanya potensi ya, potensi keberhasilan dan potensi peluang usaha nanti terkait juga hak kekayaan intelektualnya. Jadi maksud saya itu pikirkan juga apabila usaha ini berhasil. Jangan sampai nanti ribut di antara kalian ya, karena terkait royalti dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sukses buat kalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Sepertinya sudah selesai panitia. Baik, ya, Pak. Terima kasih dari kontingen Kasaf, dan terima kasih juga pada Dewan Juri. Untuk selanjutnya, kami persilakan untuk peserta terakhir dari kontingen KMSJ. Apakah sudah hadir? Tapi sepertinya dari kontingen KMSJ belum hadir di Zoom, sehingga kita tunggu dulu selama 3 menit KMSJ. Dan apabila 3 menit nanti tidak hadir, maka lomba akan dicukupkan dan dari kontingen KMSJ juga akan didiskualifikasi.
Baik, karena sudah menunggu 3 menit dan kontingen dari KMSJ tidak hadir, maka kontingen KMSJ didiskualifikasi berdasarkan peraturan berikut, yang mana anggota kelompok yang tidak hadir tanpa keterangan atau di luar 2 kondisi pengecualian dikenakan pengurangan nilai 5 poin. Dan jika ketua kelompok tidak hadir tanpa keterangan atau di luar 2 kondisi pengecualian, maka kelompok tersebut akan didiskualifikasi. Kondisi pengecualian dapat dilihat di poin yang telah disediakan. Baik, karena KMSJ sudah didiskualifikasi, maka untuk lomba OIM PKM OIM FEB UI tahun 2022 akan saya akhiri. Akan tetapi sebelum menutup acara pada hari ini akan dilakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera dan mempersiapkan untuk sesi dokumentasi. Kami tunggu selama 2 menit. Dua menit kami senyum ini ya, gigi kering ini. Bentar Bapak, tunggu dulu. Mohon tunggu. Pak Arcel sama Fidri udah kering gitu. Alhamdulillah udah selesai. Tadinya saya memang jam 11 izin. Ya, nggak apa-apa Mbak, pas Mbak. Pas ya. Dua-duanya. Iya. Yuk teman-teman, mari silahkan. Walau itu imasif kembaran tuh bertiga. Hanya yang kembar. Itu kembar 3 tuh imasif Erika. Oh iya. Sabi. Itu udah janjian. Baik, jika sudah kepada staf yang berkaitan, dipersilakan untuk menangkap layar. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, demikianlah penampilan dari peserta PKMK OIM FEB UI tahun 2022. Pada akhirnya saya mewakili segenap panitia PKMK OIM FEB UI memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan salah kata dalam memahami. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti rangkaian acara PKMK OIM FEB UI. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri acara ini, alangkah lebih baik kita menutup acara ini dengan berdoa bersama-sama, sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat. Berdoa selesai. Terima kasih para hadirin atas perhatiannya. Saya Andira Munifatul Basyori. Mohon izin untuk undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.